kesempatan kepada kita semua, terutama salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu masa pengenalan lingkungan. Anak-anakku calon peserta didik atau peserta MPLS SMPN 1 Jamban Kulon yang Bapak banggakan, mohon maaf, sebetulnya jadwal Bapak memberikan materi ialah hari Sabtu atau hari besok, yaitu tentang anti narkoba. Nah, berhubung pada hari besok Bapak ada kepentingan yang tidak bisa ditunda, jadi jadwalnya dilokir atau ditukar dengan jadwal Ibu Hajah Rohmatillah. Jadi di jadwal itu seharusnya saat ini adalah jadwal Ibu Hajah Rohmatillah memberikan materi tentang pembinaan mental dan agama di sekolah. Namun dilokir dengan Bapak begitu. Jadi untuk materi Ibu Hajah Rohmatillah itu dilaksanakan pada besok hari. Ya, jadi mohon diketahui dan mohon dimaklumi. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang narkoba. Nah, narkoba itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat harus dijauhi oleh kita semua. Dan perlu diketahui juga secara umum bahwa yang namanya narkoba itu memang ada, ya, ada manfaatnya, ya, tetapi lebih banyak negatifnya atau madaratnya. Ya, itu harus diketahui dulu seperti itu. Jadi ada manfaatnya, ada madaratnya. Manfaatnya memang ada, tetapi lebih banyak madaratnya atau lebih banyak negatifnya. Nah, untuk pengertian tentang narkoba, di sini dijelaskan bahwa apakah narkoba itu? Narkoba itu ialah macam-macamnya ialah narkotika, kemudian psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba itu ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Ya, bisa berasal dari tanaman atau memang proses kimiawi, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangi rasa nyeri. Dan ini akan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Selanjutnya, nah menurut survei itu paling tidak bisa dibayangkan, paling tidak itu ada sekitar 4 juta penduduk Indonesia yang telah menjadi korban narkoba. Ini bisa dibayangkan betapa sekarang fenomena atau keadaan yang terjadi di negara kita, bahkan mungkin di dunia, itu betapa narkoba itu sudah betul-betul merasuk ke baik itu di kalangan muda ataupun tua. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, tadi Bapak katakan bahwa narkoba itu memang ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Tapi itu hanya segelintir manfaatnya, ya, segelintir sekali. Jadi madaratnya ataupun negatifnya lebih banyak. Maka dari itu pantas harus dihindari.
Nah, ini narkotika ini salah satunya salah satunya yang positifnya itu bisa menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Maka nanti akan dijelaskan di kedepannya bahwa narkotika ini memang ada eh, instansi yang menggunakan gitu ya. Di salah satunya adalah rumah sakit. Nah, kemudian pembagian narkoba. Nah, ini berdasarkan asalnya. Ada yang dari tadi proses alami ataupun kimiawi gitu ya. Nah, kalau yang alami itu tanpa ada proses fermentasi atau isolasi atau proses produksi lainnya. Nah, ini yang termasuk narkoba yang alami ialah seperti ganja, opium, daun koka atau kokain, bahan bakunya dan lainnya. Kemudian yang poin B yang semi sintetis, nah ini ada proses ekstraksi dan isolasi, contohnya morfin, heroin, kodein. Nah, morfin ini dan heroin ini sama bentuknya serbuk. Ini ada proses ya pembuatannya. Kemudian yang sintetis, nah ini jelas diproduksi ini. Kemudian contohnya seperti amfetamin, pentidin, ya, kemudian dexamfetamin. Nah, ini sejenis obat. Kemudian selanjutnya ada efek yang ditimbulkan, ya, efek yang ditimbulkan dari narkoba itu. Yang pertama, ini berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur dan tidak sadar diri. Ini kalau memang menggunakan, ya, itu efeknya. Kemudian berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Ya. Jadi gairah kerjanya bukan gairah yang normal, tapi berlebihan, jadi over. Ya. Ini sangat membahayakan. Jadi tubuh kita dipacu. Ya. Dan ini akibatnya nanti di akhirannya ini sangat-sangat membahayakan bagi tubuh. Kemudian halusinogen. Ini menimbulkan efek halusinasi. Ya, dapat merubah perasaan dan pikiran. Jadi pikiran akan terus menerawang kemana-mana. Ini halusinasi. Kalau misalkan saat itu sedang perasaan takut, takut berlebihan. Kalau misalkan saat itu sedang gembira, gembira berlebihan. Nah, itulah yang dimaksud dengan halusinasi. Selanjutnya, ya, golongan narkotika. Mohon maaf, ini dipercepat karena waktunya terbatas. Yang termasuk golongan 1, ya ini tidak digunakan untuk pengobatan, ya, seperti heroin, atau ganja, atau kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Nah, ini bukan digunakan untuk pengobatan, ya, makanya tidak boleh digunakan sama sekali. Nah, di sini ada ritual penyuntikan putau. Nah, mohon maaf, ini seharusnya tidak boleh ditayangkan, tapi ya sekali lagi ini untuk pengetahuan, ya, lewat saja. Kemudian yang termasuk golongan 2, digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan. Nah, pengobatan apa sih, Pak? Ya, salah satunya ialah kalau misalkan pengobatan untuk misalkan melakukan operasi sebuah penyakit, misalkan kanker. Nah, ini diperlukan, ya, diperlukan morfin atau petidin ini. Kenapa? Karena ini bisa mengurangi rasa sakit. Bayangkan kalau misalkan seorang dokter ahli bedah mau mengoperasi pasiennya tanpa disuntik dulu, biarkan, wah, itu sangat-sangat menyakitkan karena yang namanya operasi atau bedah itu kan membelek, ya, bedah tubuh, ya. Nah, makanya itu dibutuhkan zat untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian untuk golongan 3 digunakan untuk pengobatan, tapi di sini ada efek ketergantungan seperti halnya kodein, ya, atau apa ini tidak terlihat jelas. Selanjutnya, nah itu narkotika. Sekarang golongan psikotropika ada juga termasuk golongan 1. Nah, ini ketergantungan sangat kuat pengaruhnya. Nah, ini tidak digunakan untuk obat. Contohnya ekstasi.
atau bahasa gaulnya itu inek. Ya. Nah, ini termasuk golongan 1. Kemudian psikotropika golongan 2. Nah, ini ketergantungannya kuat. Ya. Digunakan untuk pengobatan seperti amfetamin, metafetamin. Dan juga positifnya dibutuhkan untuk dunia medis. Jadi hanya dunia medis yang membutuhkannya, yang lainnya tidak. Kemudian untuk golongan 3, ini masih psikotropika. Ini namanya contohnya seperti feniltirazepam. Ini akibatnya atau dampaknya akan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau dikonsumsi terus. Tapi ini sifatnya tidak sekuat yang tadi. Kemudian ini golongan 4, contohnya seperti diazepam. Nah, diazepam ini banyak sih ya di apotek-apotek, tapi tidak sembarangan, tidak dijual bebas. Memang ada, tapi tidak dijual bebas. Jadi harus ada betul-betul resep dokter. Nah, ini akan menyebabkan ketergantungan ringan juga. Selanjutnya ada zat adiktif. Nah, kalau zat adiktif, contohnya seperti inhaler atau inhalen. Dalam apa zat adiktif ini? Ini terdapat pada lem, ya, atau ibon, atau thinner. Nah, ini mengandung zat adiktif. Makanya ketika misalkan kita mau mengecat apapun, atau mencampurkan thinner dengan cat, itu suka ada bau yang menyengat. Nah, itulah zat adiktifnya. Ini tidak boleh ya dihirup. Kemudian alkohol, ya, minuman yang mengandung etanol. Itu alkohol ya, dari mulai yang rendah, tinggi, sedang, tinggi, itu banyak sekali. Nah, ini sangat-sangat berbahaya ya jika diminum, karena memang ini bukan minuman yang semestinya yang harus kita minum. Kemudian selanjutnya ada tembakau atau rokok. Nah, dalam rokok pun juga itu ada. Ya. Meskipun memang sepertinya rokok tidak seberapa, tapi dalam rokok itu sebetulnya ada zat adiktif, karena kalau tidak salah ada 14 bahan campuran dalam satu batang rokok. Ya. Yang saya ketahui, yang saya hafal itu ada 14, dan yang saya ketahui ada zat yang sama dengan bensin itu dalam rokok. Ya. Ada zat yang sama dengan bensin. Nah, ini jelas sangat berbahaya. Kemudian obat penenang, itu masuk zat adiktif, penenang yang biasa dilakukan oleh tenaga medis ketika ada pasien yang memang membutuhkan obat ini, ya, supaya tidak sakit, supaya tidak ngaco, ya, dibutuhkan obat penenang. Makanya di rumah sakit itu ada obat. Kemudian zat lain ya ialah zat yang menimbulkan halusinasi. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Nah, kemudian apa sih penyebab narkoba disalahgunakan? Ya, tadi di awal Bapak sudah katakan bahwa narkoba itu ada manfaatnya, tapi lebih banyak mudaratnya. Makanya kalau ada yang orang yang menggunakan, maka itu dinamakan penyalahgunaan. Karena memang ada gunanya, tapi hanya sebagian kecil gunanya. Salah satunya adalah untuk dunia medis. Nah, apa sih penyebab latar belakang yang orang menyalahgunaan? Yang pertama, rasa ingin tahu. Nah, ini biasanya dialami oleh anak muda, yang remaja, usia SMP lah. Ya. Nah, kalian sekarang sudah mulai
memasuki pintu gerbang remaja. Otomatis yang namanya remaja itu karena rasa ingin tahunya sangat besar dalam segala hal. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian karena coba-coba penasaran, ya, ikut teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini termasuk kompensasi, misalkan ada masalah. Nah, ada masalah misalkan dengan teman, di keluarga, tidak sedikit ya para remaja ini yang lari ke narkoba. Ya, padahal seharusnya tidak begitu. Ketika ada masalah, larinya ke siapa? Ya, ke orang yang lebih dewasa, ya, ke kiai, ya, ke agama. Itu larinya harus seperti itu kalau ada masalah. Gitu ya. Kenapa Allah memberikan ujian itu tidak di luar kemampuan kita? Ya, itu jelas dalam surat Al-Baqarah itu ada. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian itu pasti disesuaikan dengan kemampuan manusia. Kemudian tren. Nah, tren agar diterima lingkungan. Kalau dulu sih, ya dulu tahun sekitar tahun 90-an, ya mungkin kalian belum lahir. Memang tren narkoba itu banyak, ya bahkan para pemusik-pemusik, musisi-musisi banyak menggunakan narkoba. Tapi kalau sekarang, ya yang saya tahu contohnya grup musik slang. Dulu kan itu semuanya pemakai berat. Tapi sekarang semuanya justru menolak narkoba. Ya, yang saya tahu itu kepala suku slang itu bim-bim itu betul-betul pengguna. Tapi sekarang justru dia sendiri yang melarang. Kenapa? Ya sudah tahu akibatnya gitu. Ya. Kemudian bisa juga narkoba disalahgunakan karena memang pengertian yang salah. Ya, jadi dicoba, kalau sudah coba ketagihan. Kalau sudah ketagihan susah dihentikan. Gitu. Jadi maka dari itu dari awal dari sekarang kalian harus tahu bahwa yang namanya narkoba itu bukan untuk dicoba. Ya, jangan pernah sekali-kali untuk mencobanya. Kenapa? Banyak sekali lagi banyak madaratnya, banyak negatifnya. Gitu ya. Nah, maka dari itu jangan salah pengertian. Ya. Ada manfaatnya, iya, tapi itu untuk dunia medis saja, gitu ya. Untuk dunia medis, untuk pengobatan. Ya. Selanjutnya tolakan. Kemudian yang selanjutnya ialah pengendalian diri yang kurang. Maka dari itu banyak sekali orang yang kontrol dirinya, pengendalian dirinya kurang sehingga larinya ke narkoba. Oke, selanjutnya ada bahaya narkoba. Ini bahayanya dari sisi kesehatan dan sisi sosialnya. Ini bahaya dari dua sisi aja. Coba kita bahas satu persatu. Dari sisi kesehatan, narkoba itu akan merusak organ-organ tubuh. Satu, otak. Dua, paru-paru. Kemudian jantung. Selanjutnya ginjal dan hati. Itu adalah organ-organ vital dalam tubuh kita yang seharusnya kita jaga, kita berikan asupan vitamin bagi otak, paru-paru, jantung, ginjal, dan hati. Tapi justru kalau dengan narkoba ini akan rusak, ini bahaya. Ya. Kalau otak rusak, wah, paru-paru rusak, aduh, jantung apalagi. Ya, karena yang namanya jantung itu adalah salah satu organ tubuh yang tanpa berhenti 24 jam. Meskipun kita sedang tidur, jantung tetap berdenyut. Ya. Maka dari itu kita harus menjaganya. Selanjutnya ada HIV atau AIDS. Ini penyakit kesehatan. Kemudian yang ketiga dari kesehatan adalah overdosis atau OD. Kalau overdosis itu wah, tidak bisa dibayangkan. Saya pernah mengunjungi rumah sakit jiwa tentang melihat korban-korban narkoba yang overdosis itu naudzubillah min dzalik. Ya. Yang keempat, nah ini kematian. Bahaya ya. Naudzubillah min dzalik, kita mati dalam keadaan overdosis, naudzubillah.
jauhi, jauhi. Kemudian dari sisi psikososial, dari sisi sosialnya, yang pertama akan menimbulkan kriminalitas. Kenapa? Ya nggak sadar. Ya. Yang selanjutnya kecelakaan lalu lintas. Bisa dibayangkan bahwa kendaraan lagi mabok, alhamdulillah, pasti celaka lah. Kemudian kejahatan seksual. Nah, ini pengaruhnya sangat-sangat miris, ya, sangat menakutkan sekali pengaruhnya. Kemudian yang keempat, tindak kekerasan. Selanjutnya keuangan. Ya, keuangan pun akan terkuras. Ya. Dan kemudian yang keenam, disharmoni keluarga. Dalam keluarga itu tidak akan ada keharmonisan kalau semuanya sudah terkena narkoba. Ini bahayanya. Kemudian hukuman. Nah, hukuman, jadi zaman sekarang, sekali lagi zaman sekarang itu adalah hukuman untuk narkoba ini tidak ada ampun, ya. Tidak ada istilah. Kalau zaman dulu masih ada, ya masih bisa ringankan. Kalau sekarang udah nggak ada ampun lagi. Bahkan pihak aparat pun boleh melakukan tembak di tempat kalau misalnya ada pemakai atau yang ya pemakai narkoba atau pengedar yang melawan. Kemudian ini untuk bagi orang yang memiliki narkotika jenis 1 itu minimal 10 tahun, denda 500 juta. Bayangkan, punya uang dari mana? Kita harus mengeluarkan 500 juta. Ya. Kemudian untuk golongan 2 yang lebih rendah itu penjaranya 7 tahun. Dendanya 250 juta. Kemudian bagi orang yang produksi yang sengaja, ya, itu pidananya apa? Pidana mati. Bayangkan coba. Dendanya berapa? 1 miliar. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Ya. Kemudian untuk golongan 2-nya minimal 15 tahun. Itu bagi orang yang memproduksinya, membuat narkoba. Kemudian bagi pembawa atau mengirim, ya, membawa, ini penjaranya 15 tahun, dendanya 750 juta, ya, pembawa atau kurir lah bahasanya. Kemudian itu golongan 1, golongan 2 10 tahun, denda 500 juta, golongan 3 7 tahun, denda 200 juta. Nah, bagi penawar untuk dijual, nah penjaranya 15 tahun untuk narkotika golongan 1, dendanya 750 juta. Ini angka-angka yang sangat besar sekali, ya, dendanya. Kemudian untuk narkotika golongan 2-nya penjara 10 tahun, denda 500 juta. Untuk golongan 3-nya penjara 7 tahun, denda 250 juta. Ini hukumannya, ini ada undang-undangnya, jadi nggak main-main, ya. Kemudian untuk bagi orang yang memberikan narkotika kepada orang lain, penjaranya 4 tahun untuk narkotika golongan 1. Kemudian untuk kasus narkotika golongan 2, 2 tahun penjaranya. Untuk yang golongan 3, 1 tahun. Jadi ini tidak main-main, ya. Kemudian, nah sekarang jenis-jenis narkoba jenis apa saja yang sering disalahgunakan? Yang paling banyak di luaran gitu, ya, itu ganja golongan 1, ya, tanaman ganja. Nah, itu dengan cara dibakar, dihisap, dijadikan ya seperti rokok gitulah. Nah, lanjut ke dampak. Stop di sini. Ya, dampak dari pemakaian ganja. Nah, tadi Bapak katakan di awal ada positif dan negatifnya. Tapi lihat, positifnya hanya 3 macam, negatifnya banyak sekali. Nah, silahkan pilih. Positifnya perasaan tenang, tapi itu dianggap positif, ya, bukan pasti positif, enggak. Hanya oleh orang-orang itu dianggap positif. Ya, jadi kalau yang namanya dianggap itu tidak selamanya baku. Gitu, ya. Selanjutnya, efek negatifnya ini banyak sekali. Ada panik, paranoid, halusinasi, ya, gangguan koordinasi, kemudian takikardi, kemudian malas, ya, malas, jadi orang yang pemalas. Selanjutnya,
Nah, gejala putus zat kanabis. Nah, ini orang yang sudah tergantungan ini kan gampang tersinggung. Anoreksia atau anoreksia ini kurus yang berlebihan. Jadi badannya udah krempeng. Kemudian keringat di malam hari, ada tremor. Tremor itu tangannya bergetar, tapi tidak digerakkan, ya, hingga getar. Kemudian selanjutnya ada ekstasi. Nah, ini psikotropika golongan 1 atau inek, bahasanya kancing. Nah, seperti itu gambarnya, bisa dilihat ya. Nah, efek ekstasi ini rasa gembira yang berlebihan. Bunga teuing, kemudian cemas, percaya diri meningkat, tapi banget, jadi over, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala, tekan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat. Nah, ini yang paling bahaya, pecah pembuluh otak. Urusannya ke sana kematian, ya, bahaya. Kemudian ada LSD. Nah, LSD ini terdapat pada ibon, zat adiktifnya. Ya, kemudian tanda-tanda pemakaian lem atau ibon, yang ngelem bahasanya, bahasa anak muda sekarang ngelem. Mata merah, berkaca-kaca berair, berbicara lambat, bergumam tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Nah, kemudian sesak napas, aspiksia, ya, kurang oksigen. Kemudian sudden death, ya, mati mendadak. Selanjutnya bunuh diri. Orang yang kalau itu cepat sekali bunuh diri. Kenapa? Ya, karena otaknya nggak bisa berpikir. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri pengguna narkoba. Nah, ini bagi prestasi belajar menurun, sudah pasti itu. Makanya jauhi. Ya, pola tidur berubah, banyak begadang, ya, tidak pada waktunya. Tidak betah di rumah, pasti. Tidak masuk sekolah, pasti malas. Mengunci diri atau mengurung diri, kayaknya sorangan, itu bahaya. Ya, suka menyendiri, emosi labil, ya, mudah tersinggung. Tidak bayar sekolah, ya pasti tidak sekolah pasti selalu dibelikan obat itu. Ya, ya selanjutnya. Ya, lanjut, lewat saja. Itu lewat saja. Nah, ini heroin. Seperti ini gambarnya heroin. Kemudian ada opium. Opium, nah ini tanamannya, opium. Nah, ini di Kolombia itu, negara Kolombia itu bebas ya. Makanya Kolombia itu dimusuhi semua negara di dunia. Nah, itu tentang mengapa narkoba dilarang. Tidak ada agama yang membolehkan narkoba. Agama manapun di dunia ini itu semuanya mengharamkan, ya, melarang. Jadi tidak ada satu agama pun yang membolehkan. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini jelas. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 tentang narkotika. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5. Yang ketiga, yang C, menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Kalian punya masa depan yang panjang. Ya. Kemudian yang D, merugikan negara. Ya, sudah jelas. Jadi itulah agama kenapa dilarang. Nah, itulah anak-anakku sekalian, mohon maaf penjelasannya tidak detail karena memang waktunya yang sangat terbatas. Nanti kalian bisalah ya berdiskusi dengan wali kelas atau dengan Bapak boleh tentang narkoba ini kalau ingin lebih lanjut. Dengan guru IPA boleh, ya. Guru biologi, guru IPA boleh, karena apa? Biasanya guru IPA lebih tahu, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf. Jadi sekali lagi,
tanamkan dalam diri kita, semakin banyak negatifnya. Ya. Jadi tanamkan dalam diri kita. Ya. Dan tanamkan juga dalam diri kita, say no to drug. Ya. Katakan tidak untuk narkoba. Ya. Kenapa? Apapun bentuknya itu akan merusak. Sekali lagi, merusak. Hanya dunia medis atau ya dunia kedokteran yang membutuhkan itu. Tapi itu pun bagi orang yang sakit. Ya kita yang sehat ngapain konsumsi itu? Ya. Jadi kita yang sehat konsumsilah makanan-makanan yang baik dan halal. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tubuh kita semakin fit, semakin sehat. Ya, pola pikir pun juga akan semakin jernih dan hidup pun akan semakin semangat. Itu dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan baik. Ya. Ingat ada pepatah mengatakan, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Jadi kalau asupan kita tidak sehat, ya kita akan sering sakit. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Billahi bisa bilihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian di depan kalian menyampaikan pembelajaran. Jadi tolong diperhatikan, didengarkan. Fokus kepada guru yang berbicara, siapapun yang berbicara, yang menjelaskan, menerangkan, mendemonstrasikan, tolong diperhatikan supaya dapat diserap oleh pikiran kalian. Jadi hasilnya akan positif, lebih baik. Konsentrasi. Baiklah, tata krama. Apa itu disebut tata krama? Yang disebut tata krama, tata, ya, artinya aturan, kaidah, ya, aturan yang sudah dibakukan, ya, seperti rumus matematika, 3 kali 3 9, aturan, kaidah. Krama yaitu ragam hormat, atau dalam butir-butir Pancasila, sila kedua ada kata adab. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sopan santun, ya, harus hormat. Jadi tata krama, aturan, kaidah, sopan santun. Tata krama, sopan santun atau etiket yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, di sini ya ada saling menghargai, ya, menghormati. Nah, di sini kita mengkaji perasaan seseorang. Kalau kita ingin dihargai atau dihormati oleh orang lain, terlebih dahulu kita harus menghormati, menghargai orang lain. Ya, jadi imbasnya ke sana. Ya, saling memberi, menghormati, menghargai. Selanjutnya, dasar-dasar etiket atau tata krama adalah sopan santun. Cek Sunda teama, ya, harus dapa DP, lembah lembut. Dapa DP teh lain urang kahanap, dapa, ya, terus DP beki kahanap, ya. Sanes. Ya. Jadi
upami urang ekspresi tubuh teh mah, upami nyapa seseorang ya, menyapa seseorang, kalau menyapa seseorang itu mau berangkat kemana Pak? Ya. Atau dari mana Pak? Sambil kita ekspresi wajah kita memperlihatkan keramahan, ya, dibarengi dengan senyum. Contohnya, Pak Mei mau berangkat kemana Pak Mei? Sambil kita memperlihatkan ekspresi wajah senyum, bukan tertawa ya. Senyum dengan tertawa beda. Kalau tertawa terbahak-bahak, hahaha, itu tertawa. Nah, kalau senyum simpul itu senyum manis ya, memperlihatkan ekspresi tubuh ya. Pak, assalamualaikum ya, itu misalkan ya. Selamat pagi Pak, sabari urang rendah sedikit kepala, senyum ya, itu ekspresi tubuh dengan wajah. Memberikan perhatian kepada orang lain, menjaga perasaan orang lain. Nah, di sini menjaga perasaan orang lain. Contoh, tegur aku jika menyakiti orang lain. Tuh, kan? Tegur aku jika menyakiti orang lain. Di sini artinya bukan ditegur sama siapa-siapa, sama diri kita sendiri, ku urang sorangan. Cek Sunda teh mah, bener teu abdi nyakiti ya atau mere nyeri hate ka batur, bener teu? Paham? Ngartos? Ya, mengerti, paham ya. Jadi ditegur itu bukan sama orang lain, sama diri kita. Tegur aku jika sombong. Sombong teh abdi teh ieu, kalakuan kieu teh kakarak boga motor legenda mesti apung-apung, walaga kakarak boga HP netit mesti tinggali-tingali. Ya, kakarak boga duit 1000 ditinggali-tingali. Wah, balaga pokoknya namanya. Itu ditegur sama diri kita sendiri. Ya. Itu menjaga perasaan orang lain. Menepati waktu dan janji. Memiliki rasa toleransi. Nah, di sini tadi ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi toleransi kita. Ya. Saling menghargai, saling menghormati sebagai bangsa Indonesia kita, dan perilaku kita juga harus baik. Ya. Jangan seperti orang barat, sesalaman dengan orang tua juga tidak suntangan. Begini saja. Ya. Gitu. Dapat menguasai diri. Ya. Nah, di situ tadi ya. Jadi prinsipnya Bapak pesankan hidup itu jangan mempersulit diri. Ya. Gimana itu, Pak, yang dikatakan hidup jangan mempersulit diri? Contoh, sekolah sudah mengeluarkan tata tertib sekolah. Ya. Atau sudah menyiapkan gerbang masuk keluar. Ternyata kalian naik benteng ya, tebing di depan kelas. Ya. Itu sudah tidak sudah mempersulit diri itu. Ya. Kalian harusnya masuk ke gerbang, pulang juga keluar ke gerbang, ternyata kalian naik pagar atau naik benteng ya di sana di depan atau jalan belakang. Ketahuan sama guru, kena ditegur, kena sanksi kalian. Atau pakaian juga. Itu jangan mempersulit diri, hidup jangan mempersulit diri. Sebab akan merugikan kalian. Berusaha untuk memahami orang lain. Nah ini tadi sebelum Bapak tata krama, Bu Eka sudah menjelaskan pendidikan berkarakter. Itu karakter seseorang.
Contoh, ih si itu mah sombong, sugan sok nanya. Nah, biarkan, ya, jangan sama-sama kita sombong, gitu ya. Biarkan, ya. Bapak punya prinsip pribadi Bapak, biarkan orang lain, ya, sombong, ya, atau acuh cuek sama diri Bapak. Yang penting saya sayang sama orang lain. Itu prinsip Bapak. Sebab ya, itu untuk pergaulan akan memperluas persahabatan. Kalau kita ya, menghormati, menghargai orang lain. Ya. Enak. Ada tuh. Ini pembelajaran juga. Kalau kalian sombong, tidak ada yang menyukai. Banyak orang yang tidak simpati. Ya. Nggak mau, nggak usah sama si itu mah. Perkataannya juga, ya, suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Nah, itu diantaranya. Ya. Dilanjut, tata krama yang perlu diperhatikan. Tata krama berbicara. Nah, di sini ya kita harus bisa membedakan. Tapi walaupun kita dengan sesama, istilahnya nggak rugi, ya, nggak repot. Kita sopan dengan teman, ya, biasakan, ya, itu sudah adab juga, ya, itu aturan juga itu. Jadi kita harus sopan, ya, berbicara, hilangkan kata-kata yang sekiranya menyakiti orang lain itu, sopan, ya. Musunda tema badai angkat ke mana, mulih di mana, itu, ya, kebiasaan berbicara kita. Kalau biasa kita menggunakan, ya, sopan santun, insya Allah itu banyak yang suka, yang senang sama kita. Itu. Lanjut, ya. Tata krama berpakaian. Nah, kalian sebagai pelajar, ya, yang jelas kalau mau ke sekolah pakai seragam sekolah, bukan pakaian untuk petani atau biasa umum, ya, pakaian sehari-hari. Kan sekolah sudah bikin tata tertib, ya. Hari Senin putih biru dan yang lainnya juga pasti pakaiannya sebagaimana jati diri kalian sebagai pelajar. Jadi pakaian juga kalian harus disiplin, ya. Masa ke masjid pakai kolor, nggak lucu kan? Silahkan kalian coba-coba sembahyang pakai kolor pada hari Jumat, hari sekarang misalkan, ya, tidak pakai kain, itu paling diketawain sama orang lain. Kok anak ini kenapa pakai kolor sembahyangnya? Pada melihat, pasti melihat orang lain juga, ya, pada ngeliatin, itu kaget. Nah, kadang-kadang menyangkanya, oh mungkin hilang ingatan, naudzubillah min dzalik. Nah, ya, jadi segala sesuatu itu harus sesuai dengan tupoksinya. Dengan kalau pakaian sekolah, seragam sekolah, pakai seragam sekolah. Jadi jangan melanggar tadi coba pakai hidup, jangan mempersulit diri. Aturan kalian pakai sepatu hitam, ya, itu kan. Pakai sepatu putih, itu sudah mempersulit diri, udah kena melanggar tata tertib sekolah. Nah, ditolong ya, kalian jangan sampai melanggar tata tertib sekolah dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak, ya, gitu. Jadi nanti kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat tata krama dalam kehidupan manusia. Membuat seseorang disegani.
dihormati, disenangi, ya. Kemudahan hubungan baik dengan orang lain, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Ya. Kalau orang sopan mah, orang sopan itu baru tabiatnya, ya, sopan santunnya begitu menyegani, ya, disegani gitu. Jadi dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, masyarakat. Nah, itu kehidupan Bapak rasa tidak berat kalau kita berperilaku sopan dan adab, sebab kita ini bangsa timur. Negara kita itu, Indonesia itu bangsa timur. Ya. Lanjut, tata krama berbicara. Berbicara sepenuhnya saja. Ya. Jangan berlebihan. Jangan mengolok-olok. Jangan mengatakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini ya, dampak dari kata-kata kotor dan menyinggung perasaan orang lain. Ya, istilah zaman sekarang itu ngebully, ya, ngebully, ya. Ya. Tapi kalian juga kalau sama teman, ya, karena manusiawi, ya, tidak lepas, tidak luput dari kesalahan. Misalkan Bapak punya teman Bapak itu mengejek, ya, meleceh kepada Bapak, itu dengan kata-kata kotor. Kalau menyikapinya oleh Bapak sendiri, ya, itu. Bagaimana kita menyikapinya? Biarkan aja anjing menggonggong tapilah berlalu. Ya. Tu kudu dijieun nyeri hate atau amek. Tah nusuk jadi masalah teh anu saruana, ya, sama-sama keras. Ya, gitu. Kalau orang bicaranya kasar kepada kita, sama kita, anggap menyikapinya, anggap kata-kata itu kata-kata mutiara yang indah. Paham? Nartos, mengerti? Ya, itu. Jadi nggak bakal jadi masalah kalau menyikapinya dengan biasa-biasa aja. Jadi istilahnya anjing menggonggong kapilah berlalu, biarkan aja. GP, emangnya gua pikirin. Nah itu, ya. Hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Nah di sini kalian, kalau dikasih apapun sama teman, ucapkan, atau dengan orang tua, dengan siapapun juga, ya. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, jazakumullah kasiro. Nah, itu. Waduh, gitu. Hebat itu, ya. Jadi dan tidak sukar, tidak sulit. Ya. Jangan menyela pembicaraan orang lain. Ya. Nah, seperti sekarang Bapak berbicara belum selesai atau belum memberikan pertanyaan, di sini tidak ada pertanyaan, ya. Misalkan nanti pada saat pembelajaran. Jangan menyela dulu sebelum atau kalian ngobrol dengan teman. Ya. Biasakan, kasih kesempatan dulu teman kalian yang berbicara. Sudah selesai baru kalian bicara. Bersikap sopan dan menyapa dengan hormat. Ya. Tadi ya. Bersifat sopan dan menyapa dengan hormat. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Tidak mengejek, menyindir, mengolok. Tidak bicara ketus. Ih, saya tambah jutek. Nah, ternyata bukan pikiran kita saja atau tanggapan kita saja.
si A itu jutek. Ternyata yang lain juga bilang, itu mah jutek. Jadi tadi ya, perlihatkan ekspresi wajah kalian pada saat ngobrol, berbicara, atau menyapa orang lain dengan wajah, ya, ekspresi wajah memperlihatkan senyum. Senyum itu hukum agama itu ibadah, ya, mudah lagi daripada balem yuk. Nah, gitu kan. Tapi dengan kita ekspresi wajah kita memperlihatkan ceria, ya, tanggapan yang disapa juga enak gitu kan. Ya. Tidak boleh memegang kepala teman, ya. Itu jangan sekali-kali kalian walaupun dengan teman dekat sekalipun, jangan coba-coba. Ya, misalkan Bapak dengan Pak Dani ya, misalkan teman dekat, bahkan juga berbarengan. Bapak pegang kepala Pak Dani, itu nggak boleh merendahkan martabat orang lain. Ya, jangan sekali-kali walaupun teman dekat sekalipun, jangan coba-coba itu ya. Sebab itu prinsipnya merendahkan martabat orang lain. Ya. Paham? Ya. Nah, sikap ya kalian pada guru dan karyawan sekolah atau tamu dari dinas sekolah. Kalian ada di gerbang nanti kalau ya, PTM ya. Kalau kalian sudah masuk semua, pas kalian waktu istirahat ya, ketemu dengan siapapun juga karyawan maupun tamu ya, jam apa? Sambutlah atau minta jabat tangan, ya, salaman, itu langsung kalian sun tangan, ya. Lantas di sini kalau kalian sun tangan, ada ini sering banyak Bapak lihat, dikoreksi sama Bapak. Jadi itu kalau sun tangan, begitu tangan guru menempel sama tangan kalian, berjabat tangan, kadang-kadang kalian suka sun tangannya gini. Bukan tangan guru atau tangan orang tua, tangan sendiri. Gini, ngapain? Ya. Bagus tidak? Tidak, itu jelek ya. Buat apa? Kalau mau sun tangan sendiri mah udah aja dari jauh. Pak, salam Pak. Nih sun tangan. Lucu enggak? Nggak pantas. Berarti kalian tidak ikhlas. Ya. Yang manfaat maslahat itu ikhlas, ridho. Ya. Sebab apa? Doa guru dengan orang tua, jangankan guru dengan orang tua, orang lain pun juga ya, tidak rugi kalau kalian sun tangan sama orang lain. Bapak maaf ini nggak apa-apa, sebagai contoh, Bapak sekolah dari Bogor dulu, di SG Bogor, pulang dari Bogor dulu, pada sekolah di Bogor, turun di alun-alun, itu yang ada tetangga kelihatan Bapak samperin sun tangan. Ternyata suksesnya mungkin sukses lah, dikatakan sukses. Bukan doa orang tua dan guru saja kita sukses, Bapak sukses deh. Doa orang lain. Survei membuktikan, ini pengalaman di lapang, survei membuktikan Bapak duduk dengan orang lain, ya, di pasar dulu waktu punya kios. Ini cerita nih, kenyataan ini. Ada anak SMA lewat, tetangga Bapak. Nggak bakalan disebutin siapa-siapanya, dosa. Si A lah misalkan. Ya. Itu lewat. Ya. Bukan sekali dua kali. Lewat, Bapak lewat itu. Ya. Itu anak tersebut lewat. Bukan Bapak yang ucapan. Yang menyela. Tapi orang lain, padahal maaf ya, orang lain tersebut SDM-nya rendah. Ya. Mungkin SD juga nggak lulus, nggak sekolah. Tapi dia punya penilaian. Pak, eta teh budak saha eta. Tiap aya orang di dia ngariung,
pami ngalangkung sugan punten. Nah, itu. Tuh, orang lain menyela, bukan Bapak. Bapak mah biarkanlah. Mungkin karakternya seperti itu. Nah, itu pembelajaran karakter. Jadi kita harus menyadari ya. Itu salah satu contoh. Kata Bapak teh dia itu mau nyoba masuk polisi. Mau masuk tentara. Nah, dia bilang orang-orang dekat Bapak yang duduk, dia ngomentar. Pak, jangankan udah jadi, sekarang juga belum jadi udah sombong. Nah, mudah-mudahan tidak jadi. Tuh, doa itu, ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Enggak lulus dia. Nah itu, mungkin itu Allah juga memberikan jalan yang terbaik. Ya. Nah, jadi kalian siapapun ya, mau guru, mau orang tua, tamu, ya, mau dari dinas, mau orang tua murid, pada saat masuk ke sekolah, bertemu dengan kalian, sapa, ya, sapa, Bu, Assalamualaikum, suntangan, udah suntangan, Bu, ada keperluan apa, mau ke siapa, tanya, ya, mau ke Pak Ekas misalkan, atau ke Pak Dani, atau ke Pak Mei, ya. Oh, Pak Mei ini lagi ngajar di kelas 8A misalkan, 8A di sana di bawah. Kalian tahu posisi kelas 8A. Bu, ayo sama saya antarkan. Ya. Waduh, itu ibadah. Ya. Itu ibadah itu. Ya. Kalau orang tua kalian, kebetulan kalian masih cerdas ya, penglihatannya juga masih jeli, masih cemerlang. Di jalan raya ada orang tua atau pengemis, siapapun mau nyebrang karena dia itu udah tua, ya, tolong sama kalian seberangkan, nggak rugi, nanti di akhirat kalian ada balasannya, walaupun tidak dikasih uang, ya. Jadi sekali lagi tolong kalian, ya, tidak rugi menyapa sambil suntangan. Kalau begini mah suntangan sama orang tua, ya udah suntangan bayar 10.000, itu rugi, ya. Menyapa juga, Pak mau kemana, dari mana, bayar, itu rugi, nggak rugi kan, malah itu anak jadi pembicaraan orang lain. Itu pantas anaknya Pak Anu, ya setiap lewat nanya, itu menyapa, suntangan, itu akan mendoakan sama kalian. Paham ya kalian? Pelajaran ya, apa yang disampaikan tata krama oleh Bapak, tolong sama kalian terapkan kehidupan sehari-hari. Jangan malu-malu ya. Malu bertanya di jalan. Berani karena benar, takut karena salah. Ini beneran dia ada suntangan non rugina, suntangan ya. Nyapa dengan sopan ya, sebagai pelajar ya. Jadi kalian harus benar-benar pada saat nanti di lapangan kalian terapkan apa yang Bapak sampaikan. Itu saja dari Bapak, cukup sekian dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ekas yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan di-share lagi linknya. Untuk materi kedua sudah selesai. Terima kasih dan Bapak persilahkan untuk live dari grup dari Zoom-nya ya. Nanti link selanjutnya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing untuk materi ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pendidikan karakter. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter? Di sini ada beberapa pengertian tentang karakter, tetapi pada intinya karakter itu adalah sebagai segala usaha ya yang dilakukan untuk mempengaruhi ya, ya, pendidikan karakter, di mana ada dua kata di sana, dua kata. Yang pertama adalah kata pendidikan, ya, dan kedua adalah kata karakter. Nah, pendidikan itu bermakna segala usaha, ya, segala daya, ya, untuk mempengaruhi, ya, mempengaruhi kepribadian, ya. Sudah, pendidikan dan karakter ada dua kata. Mulai dari kata pendidikan yang artinya adalah segala daya, usaha, ikhtiar, cara. Ya. Sedangkan karakter itu adalah kepribadian. Ya, kepribadian atau sifat atau watak seseorang dari segi etika atau moral. Ya. Sudah bisa terkejar? Ulangi, Bu. Ya, ulangi. Bu. Yang pendidikan ya. Ya, pendidikan itu adalah suatu usaha Bunda, di sini atau segala daya. Ya. Pendidikan. Pendidikan adalah segala usaha atau cara, ya, itu pendidikan. Yang kedua kata karakter, ya. Karakter itu adalah kepribadian. Kepribadian. Ya, kepribadian, kemudian kepribadian seseorang, ya. Nah, maka kalau digabungkan kata pendidikan karakter, pendidikan karakter itu kalau digabungkan menjadi segala daya atau usaha. Ya, pendidikan karakter kalau digabungkan menjadi segala usaha atau daya yang dilakukan untuk mempengaruhi kepribadian siswa. Ya, coba Aulia baca yang kamu tulis apa? segala usaha dilakukan untuk mempengaruhi. Iya, Ardiona, sudah ada yang bisa tulis? Coba kamu baca. Pendidikan segala usaha untuk mempengaruhi karakter itu adalah pribadi. Ya, kepribadian ya, karakter itu kepribadian. Kalau pribadi ini orang. Jadi pakai imbuhan kean ya. Ya, karakter adalah kepribadian. Ya, kemudian Paton, apa yang bisa kamu tulis? Coba dibaca yang kamu tulis. Paton. Belum. Pendidikan karakter untuk mempengaruhi pendidikan formatnya segala usaha intinya
kepribadian atau etika usaha segala daya. Iya. Syahira. Karakter Di itu sana. adalah karakter itu adalah kepribadian seseorang. Ya, digabungkan. Kalau digabungkan pendidikan karakter, Safa, apa yang kamu tulis? Pendidikan karakter itu yang kamu tulis apa? Safa Nuryani. Ya. Halo. Jelek. Oh iya, boleh. Tapi sudah ada yang bisa ditangkap ya. Jadi sekali lagi, Ibu ulangi lagi, materi kita hari ini adalah pendidikan karakter. Ya, di mana terdiri dari dua kata, pendidikan yang berarti segala daya atau usaha. Kemudian karakter adalah kepribadian. Ya. Nah, itu yang paling sederhana. Ya. Ya, sudah sambil mengingatkan saja, kemudian lanjutkan. Nah, karakter itu ya bermacam-macam. Berarti ada dua karakter baik dan karakter buruk. Kalian paham ya, kalau misalkan kalian seseorang melihat ada kadang anak sifatnya itu baik dan juga tidak baik. Nah, berarti kita pilih dulu karakter yang baik itu seperti apa. Coba. Jadi yang pertama kalian tuliskan dulu di sana adalah karakter yang baik. Ya. Nah, coba tuliskan yang ketiga. Karakter yang baik. Kalian tuliskan dulu yang kalian tahu. Menurut kalian yang termasuk kepada karakter baik itu apa saja? Orang baik. Ya, karakter yang baik. Sudah kan? Titik 2, 1. Coba. Nathanael. Apa karakter baik yang kamu tulis? Ibu jelek sinyal bawa. Oh ya, jelek sinyalnya katanya Neng. Jelek sinyal bawa. Orang baik itu Ini Bu, jelek Bu. Yang jelek tapi minimal bisa mendengar suara ibu ya. Dapat jelas Bu, dapat jelas. Itu bermacam-macam. Baik kalau yang sudah jelas berarti coba diam ya, dengarkan. Yang belum boleh kalian mencari sinyal dulu sambil mencari sinyal. Ya, Safa Nuryani bisa mendengarkan jelas? Ya, baik. Nah, udah ya, kita lanjutkan. Dalam pendidikan mengenal karakter itu secara umum kita melihat ada dua macam. Ya, ada karakter baik dan karakter yang tidak baik. Nah, karakter baik diantaranya kalian seperti mengenal kata jujur, ya. Kemudian apalagi jujur, bertanggung jawab, ya. Kemudian ya apa-apa. Dilanjutkan ya, karakter baik itu diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab. Kemudian ada kalau yang dia beribadah, ya, taat melaksanakan perintah agamanya, maka kita menyebutnya adalah religius. Ini karakter yang religius. Kemudian toleransi juga termasuk kepada karakter yang baik. Toleransi itu biasanya adalah sikap kita yang menghargai adanya orang lain, yang toleransi. Kemudian disiplin. Ya,
disiplin juga itu adalah karakter yang baik. Sekarang Ibu ulang. Nanti Ibu. setelah selesai Matiin kita tulis suaranya. ada 7 macamnya saja dulu yang karakter yang baik. Nanti Ibu ulangi. Kedengeran, Bu. Ibu bisa diulang Bu. Baik, Ibu ulangi ya. Ibu ulangi mulai dari karakter yang baik. Contohnya adalah tadi mulai dari jujur, bertanggung jawab, religius, kemudian disiplin, toleransi, nah, kreatif, itu juga termasuk karakter yang baik. Mandiri, di mana segala sesuatu kalian mampu melaksanakan. Bu, tes suara. Ya, nanti akan dikirim materinya ya, akan dikirim materinya melalui. Ya, nanti materinya akan dikirim melalui. Ya, sudah. Jadi sekarang dilanjutkan saja, nggak usah diulang-ulang ya. Nah itu karakter yang baik ya. Nah, sekarang kebalikannya adalah karakter yang tidak baik. Nah, di mana kebalikan dari jujur apa sifatnya? Mandiri. Kebalikan dari jujur sifatnya adalah Bohong. pembohong ya. Jadi karakter yang buruk itu artinya berbohong atau pembohong. Kemudian dari disiplin itu adalah Bohong. mulai dari pembohong, kemudian malas, kemudian lagi selain menggunakan tidak ya, dari sifat yang baiknya itu ada yang antoнимnya atau lawan katanya. Lagi Bu. Ya, udah nggak usah diulangi lagi, dengarkan saja. Nanti materinya akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Berisik deh. Yang lain jangan on mute. Ya. Coba di lagi, nggak usah berbicara ya. Bisa ulang nggak? Yang lain jangan on mute. Bisa ulang nggak Bu? Ya, lanjutkan ya. Jadi yang bisa terdengar, ya, yang bisa terdengar, yang tidak terdengar nggak apa-apa. Kalian perhatikan saja dulu, ya. Nah, jadi karakter itu ada 2 macam, karakter yang baik dan karakter yang tidak baik. Nah, di sini tugas kalian sebagai pelajar itu diantaranya yang pertama adalah harus mengenali karakter yang kalian miliki, ya. Kalau memang karakter baik berarti harus dijaga, harus dipelihara dan ditingkatkan. Sedangkan kalau ada karakter buruk atau jelek dalam diri kalian itu berarti itu harus dihilangkan, ya, dikurangi, dirubah. Nah, disinilah pentingnya pendidikan karakter, ya. Nah, kalian di sekolah selain belajar, kalau kemarin Ibu mengatakan belajar itu bukan hanya belajar baca, tulis dan hitung saja, ya. Nah, harus diimbangi. Salah satunya adalah dengan pendidikan karakter. Itulah sebabnya pada masa pandemi saat ini kita memang belajar tidak seperti biasa, seperti saat inilah, ya, maka kita mengadakan Jumit atau secara virtual, sehingga penyampaian pendidikan karakter itu biasanya bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung.
Pendidikan karakter yang disampaikan secara langsung itu biasanya dengan adanya perintah kalian tuh harus begini-begini. Ya. Tetapi sebenarnya yang utama ya, dan itu akan lebih terasa berkesan kalau pendidikan karakter itu yang tidak secara langsung. Artinya kalian melihat sikap perilaku guru selama di sekolah, ya, apakah baik atau buruk. Nah, kalau baik maka kalian pasti merasa ingin mengikuti, ya, oh berarti itu baik maka kita harus ikuti. Sesuatu yang kalian lihat buruk, baik itu dari orang tua atau guru, ya, dari teman, maka itu yang tidak boleh kalian ikuti atau tidak boleh kalian contoh, ya. Nah, dalam pendidikan sangat diperlukan ya, adanya pendidikan karakter yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan kepribadian siswa. Sehingga dalam setiap pembelajaran itu pasti akan ditanamkan nilai-nilai karakter. Sebagai contoh ya, pada pelajaran olahraga, maka kalian akan belajar misalkan volleyball tentang passing ya. Nah, di sana yang pertama berarti kalian harus akan diharapkan dalam pembelajaran itu kalian memiliki sikap mandiri. Ya, minimal mampu menguasai bola dulu, memegang bola dengan baik. Kemudian ada kerja kerasnya, ya, bagaimana caranya supaya kalian bisa melaksanakan passing tersebut dengan baik. Ya. Nah, di sana juga akan ada kerjasama. Artinya perlu dengan teman juga kalian melakukannya secara berpasangan. Ya, bisa. Nah, itu ada kerjasamanya. Nah, disinilah dalam satu pembelajaran itu akan memberikan pendidikan beberapa karakter yang tentunya diharapkan akan mempengaruhi dan mengubah karakter siswa atau kepribadian siswa itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada karakter siswa, karena siswa itu bermacam-macam, ya namanya orang sifatnya bermacam-macam. Maka ada karakter yang buruk, misalkan judes, ya tidak suka menolong, pelit, dengan teman tidak mau berbagi, ya. Nah, kalau kalian merasa memiliki karakter tersebut, maka kalian harus berusaha menghilangkan karakter tersebut dan menggantinya dengan karakter yang baik. Maka mulailah belajar berbagi, ya, kemudian menghargai orang lain, tidak pilih-pilih teman, ya. Nah, dengan adanya pembiasaan tersebut diharapkan akan terbentuk kepribadian yang baik dan kepribadian yang buruknya itu akan hilang. Ya. Anak-anakku sekalian, di dalam pendidikan karakter kali ini pada intinya ya diharapkan kalian itu pertama mengenali karakter masing-masing. Ya. Yang kedua, setelah mengetahui karakter masing-masing, maka bersiaplah untuk memperbaiki kalau memang masih ada karakter yang kurang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian di saat melaksanakan pembelajaran harian, misalkan nanti ke depannya, ya, nah maka kalian akan mulai terpikir, dengan pembelajaran ini saya bisa mendapatkan pendidikan secara keilmuannya apa, kemudian karakter ya yang terlihat dari dampak pembelajaran tersebut kepada diri kalian itu apa. Dengan cara seperti itu berarti kalian nanti akan memahami tentang pentingnya pendidikan karakter. Ya.
Nah, memang pada masa pandemi seperti ini, pendidikan di mana dilaksanakan tidak secara tatap muka langsung, ya, maka pendidikan karakter itu agak sulit tersampaikan, ya. Tetapi Ibu sangat berharap, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tetapi kalian tetap akan bisa mendapatkan pendidikan karakter dari materi-materi atau sedikitnya penjelasan-penjelasan yang Guru berikan. Nah, salah satunya dalam masa pandemi seperti ini kan tugas diberikan secara daring, ya. Maka nilai karakter yang pertama adalah kedisiplinan dan ketaatan kalian dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan tugas. Itu salah satu pendidikan karakter yang langsung, ya, dan sangat utama pada masa sekarang ini. Toh kalian kita tidak bertemu ya, tapi kalau misalkan minggu pertama nih ada yang harus kalian pahami, kalian tulis, kemudian kalian bisa mencari sumber lain, dan minggu nantinya kalian harus melaporkan hasil dari pembelajaran kalian, apa itu berapa tugas menjawab pertanyaan, mengirimkan contoh yang diminta, ya, atau melaporkan praktek yang telah kalian kerjakan sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Ya. Nah, ini menjadi kunci ya di dalam pembelajaran pandemi seperti sekarang ini, yaitu dalam pembelajaran melalui cara daring. Yang pertama itu adalah kedisiplinan dan ketaatan dalam melaksanakan tugas. Ya. Nah, kemudian nanti berarti ukuran kemampuan kalian memahami suatu pembelajaran itu akan tampak juga dari hasil yang kalian bisa laporkan ke sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, pada pagi ini materi yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik, ya. Tadi tentang apa? Pendidikan karakter, ya, di mana karakter itu semua orang punya karakter, dan karakter itu ada dua macam, karakter baik dan karakter buruk. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki karakter yang masih kurang baik, dan diharapkan dari pembelajaran ini kalian akan tumbuh menjadi siswa yang berkarakter baik. Di mana baik di sini adalah baik akhlaknya, baik ucapannya, tingkah lakunya, ya. Di antaranya adalah sopan santun, disiplin, bertanggung jawab, dan juga karakter yang lainnya. Ibu berharap mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan kedepannya kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berlalu, ya, dan kita akan bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, demikian saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Ingat, materi nanti akan di-share di grup ya. Nah, pagi ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan dulu live karena nanti ada materi yang lainnya. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu online. Ya, Kak. Ngopi we. Dad, si Radi mau si Radi. Nah. Belah mana? Belah mana, Dad? Ida. Nak. Nah. Terus kamu
Tipu manerat. Jaringan aku goreng. Tapi nuri rumah tuh. Belasan dia. Ya, Kan urip. Dari kurang. Kan Naon? silahkan keluar dari Zoom. Si Radi puting. Puting separ oge Rad. Silahkan keluar dari Zoom Meet. Nah, Nanti ada sesi 2. besok ya. Keluarin. Ya teh. Gimana keluarnya teh? Kopayu, SG Kopayu. Pancor anjing. Taiwan. Gimana? Gimana keluarnya? Gimana tuh keluarnya? Kapagug. Sekar kocukit. Silahkan keluar. swipe kiri kawan anjing. Si nongeng. Arsil. Kumaha keluar? Si Arsil. Ih, puja Arsil kan, Sep? Arsil. Non. Si ai keluar aku maha. Mana? Ini gimana tuh keluarnya? Oke, sekarang dengarkan dulu, jangan ada yang berbicara, dengarkan dulu. Sekarang kalian boleh tinggalkan ruangan Zoom ini untuk sesi pertama. Sekarang kalian tinggalkan sesi Zoom ini untuk sesi pertama. Nanti untuk sesi kedua. Sesi kedua nanti akan dibagikan link berikutnya untuk mengikuti materi selanjutnya ya. Ya, di sana di pojok kanan ada yang warna merah tulisan live atau N. Silakan kalian pijit. Udah. Ya. Pojok. Ya, pintar. Nah, gitu. Nanti akan dibagikan sesi berikutnya, oke? Pojok.